Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, Nabi yang telah mengantarkan kepada kita menuju kemuliaan. Anak sekalian, alhamdulillah tak terasa pada pertemuan ini kita akan masuk ke bab 5 dengan tema latihan daya tahan jantung untuk kebugaran, pertemuan pertama. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, kita aturkan dulu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran kita kali ini dengan kompetensi dasar, yaitu 3.5 memahami konsep aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru kardiorespiratory untuk pengembangan kebugaran jasmani. Sedangkan untuk 4.5-nya yaitu mempraktekkan aktivitas jantung dan paru untuk pengembangan kebugaran jasmani. Adapun tujuan pembelajaran pertama, setelah melakukan pembelajaran permainan dan olahraga, kalian diharapkan dapat memahami aktivitas latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Yang kedua, mempraktikkan aktivitas latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Motivasi pembelajaran: berlatih kebugaran jasmani secara rutin akan menghindarkanmu dari kelelahan saat beraktivitas. Berlatih kebugaran jasmani juga dapat meningkatkan kekebalan tubuhmu dari berbagai macam penyakit. Sekalian, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian daya tahan tubuh. Apa sih daya tahan tubuh itu? Daya tahan tubuh adalah kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja atau aktivitas dalam waktu lama. Adapun manfaat daya tahan tubuh: pertama, meningkatkan kemampuan kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan komponen fisik lainnya. Yang ketiga, menciptakan aktivitas gerak yang ekonomis. Keempat, meningkatkan daya refleks. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan daya kerja otot. Daya tahan jantung terdiri atas dua unsur. Pertama, daya tahan aerobik adalah sistem pengerahan menghirup, menyalurkan, dan menggunakan untuk kontraksi otot dengan menggunakan oksigen. Jadi kita menggunakan kontraksi otot dengan oksigen. Kemudian yang kedua adalah daya tahan anaerobik, adalah cara kerja otot dalam waktu yang relatif singkat tanpa menggunakan oksigen. Jadi tadi aerobik itu menggunakan oksigen, sedangkan anaerobik tidak menggunakan oksigen. Pelajaran selanjutnya yaitu bagian B, latihan peningkatan daya tahan jantung. Ada beberapa latihan yang dapat kalian lakukan untuk menguatkan jantung dan paru-paru. Pertama, ada lari fartlek atau speed play. Yang kedua, lari interval. Dan yang ketiga adalah lompat tali. Insya Allah kita akan mempelajari satu persatu. Sekarang kita masuk ke lari fartlek. Lari fartlek biasa juga disebut lari bermain-main dengan kecepatan. Kenapa disebut dengan lari bermain-main dengan kecepatan? Karena lari ini adalah kita
mengatur kecepatan, kadang cepat, kadang dilambatkan. Kegiatan ini biasanya dimulai dengan lari lambat, kemudian divariasi dengan lari cepat pendek yang intensif, kemudian lari cepat dengan jarak lebih jauh dalam rentang waktu yang ditentukan. Lari padat terbagi dua. Pertama, ada lari secara terus-menerus. Dalam bahasa populer, lari ini disebut dengan istilah jogging. Mungkin anak-anak sekalian juga pernah dengar dengan istilah jogging. Adapun langkah-langkah teknik lari secara terus-menerus adalah sebagai berikut. Pertama, latihan ini bisa dilakukan dengan lari keliling lapangan atau di halaman rumahmu. Gerakan lari dilakukan secara kontinu dan tidak berhenti sampai batas jarak yang ditentukan atau direncanakan. Kemudian ketiga, pada saat lari tidak boleh melakukan penambahan kecepatan tiba-tiba. Yang keempat, denyut nadi tidak boleh melebihi 150 per menit. Latihan yang kedua, lari fatigue berbanjar bervariasi. Adapun langkah-langkah teknik ini adalah sebagai berikut. Lari fatigue berbanjar bervariasi dilakukan di tanah lapang. Posisi pelari baris berbanjar saat lari bersama-sama. Kecepatan lari perlahan dan kontinu. 4. Saat ada aba-aba dari guru, pelari yang berada dalam barisan paling belakang melakukan lari cepat atau sprint. Berpindah menuju ke barisan paling depan, dilanjutkan mengikuti pola lari jogging lagi. Yang kelima, saat ada aba-aba lagi dari guru, pelari yang berada di barisan paling belakang melakukan lari cepat atau sprint ke barisan paling depan. Demikian seterusnya hingga semua melakukan cara tersebut. Selanjutnya, latihan ini dilakukan dengan rentang waktu antara 1-3 menit. Latihan peningkatan daya tahan jantung yang kedua yaitu lari interval. Lari interval artinya lari yang diselingi istirahat sebelum melakukan lari kembali. Adapun langkah-langkah teknik ini adalah sebagai berikut. Pertama, lari memutari lapangan di sekolah 1 putaran dengan kecepatan rendah. Kemudian yang kedua, melakukan istirahat 2-3 menit. Habis itu melakukan lari lagi 1 putaran dengan menambah kecepatan. Selanjutnya melakukan istirahat 2-3 menit. Kemudian mengulangi lari lagi 1 putaran dan kecepatan lebih tinggi daripada putaran yang kedua. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang ketiga tentang latihan peningkatan daya tahan jantung, yaitu lompat tali atau biasa kita kenal dengan skipping. Ya. Pada umumnya, olahraga lompat tali, skipping, mudah dilakukan oleh siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa. Adapun cara melakukan skipping, yang pertama adalah sikap awal berdiri tegak, kedua tangan memegang ujung tali. Sebagai kegiatan awal, tempatkan tali di belakang tubuh. Ayunkan tali ke depan dan melompatlah. Selanjutnya, tali yang diayun sebagai rintangan lompatan. Kaki jangan sampai menginjak tali. Latihan ini dilakukan dengan rentang waktu 5-15 menit. Alhamdulillah, anak sekalian, kita sudah berada pada penghujung pembahasan kita untuk pertemuan pertama ini pada bab 5 latihan daya tahan jantung untuk kebugaran jasmani. Setelah anak sekalian telah mempelajari tadi, silakan Anda berlatih mandiri dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sebagai penutup untuk pembelajaran kita hari ini, Ustadz akan mengutip sebuah hadisnya Rasulullah SAW, yaitu salah satu manfaat daripada kita berolahraga agar kita menjadi mukmin yang kuat. Kenapa anak sekalian?
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu qawiyyun khairu wa ahabba ila Allah minal mu'minid dhaif." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Sekian dulu anak sekalian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.